mengantri di luar SPBU di Kolombo karena Sri Lanka telah beralih ke sistem kerja 4 hari seminggu dan sistem kode QR untuk mengelola pasokan bahan bakar yang terbatas serta harga yang melonjak akibat perang di Timur Tengah. Antrean panjang sepeda motor, becak motor, dan kendaraan lain yang berjejer di bawah terik matahari di dekat sebuah SPBU dengan papan harga menunjukkan Rp317 atau sekitar Rp60.000 per liternya. Untuk menjaga cadangan bahan bakar di tengah gangguan pasokan global akibat konflik di Timur Tengah, bahan bakar hanya dijual kepada pemilik kendaraan yang memiliki kode VR valid yang terdaftar di portal pemerintah. Pemilik kendaraan harus mendaftar secara online untuk mendapatkan kode QR yang kemudian dipindai di stasiun pengisian bahan bakar untuk mengotorisasi kuota bahan bakar tetap. Sri Lanka sangat bergantung pada energi Timur Tengah, mengimpor hampir seluruh minyak dan gasnya dari wilayah tersebut dengan sebagian besar masuk melalui Selat Hormuz. Untuk membatasi konsumsi, kuota bahan bakar mingguan telah ditetapkan sesuai dengan kategori kendaraan. Sepeda motor diperbolehkan 5 liter per minggu, mobil dan kendaraan roda 3 dibatasi hingga 15 liter, mobil van diperbolehkan 40 liter, bus 60 liter, dan truk hingga 200 liter. Krisis energi juga terjadi di Bangladesh dengan antrean panjang di SPBU di seluruh kota Dhaka dan kota-kota besar lainnya. Warga setempat mengantre untuk mengisi bahan bakar serta para pelancong yang juga terlihat memadati stasiun kereta api dan stasiun bus lokal menjelang liburan Idul Fitri. Dengan terhambatnya impor barang-barang penting akibat konflik di Timur Tengah dan melonjaknya harga minyak global, pihak berwenang telah memberlakukan langkah-langkah penjatahan, menyebabkan banyak pompa bensin kering selama berjam-jam dan memicu kepanikan di kalangan para pengguna jalan. Diperkirakan sekitar 10 juta orang akan meninggalkan ibu kota untuk merayakan Idul Fitri bersama keluarga mereka. Tetapi krisis bahan bakar yang sedang berlangsung telah menimbulkan keraguan terhadap rencana perjalanan mereka. Meskipun Idul Fitri akan segera tiba pada hari Jumat, pemerintah belum juga mengatasi krisis bahan bakar secara efektif. Sejumlah SPBU termasuk di ibu kota masih tutup karena kekurangan pasokan minyak. Meski demikian, pemerintah telah mendesak warga untuk tetap tenang dan meyakinkan mereka bahwa cadangan strategis sedang dilepaskan. Iran melancarkan serangan bom tandan ke Israel Tengah, 2 orang tewas. Pemerintah menetapkan 1 Syawal 1447 Hijriah, Sabtu 21 Maret 2026. Seorang jurnalis nyaris terhantam rudal saat melakukan peliputan di Lebanon Selatan. Bersama saya, Reni Armsari, inilah iNews Malam selengkapnya.
Video menekankan detik-detik serangan udara nyaris menghantam seorang jurnalis di Lebanon Selatan. Including the Al-Marj outpost opposite Merkaba, and carried out drone strikes on the Al-Raheb site near Aitar al-Shab. Further rocket attacks were reported against Nahariya and admitted. Inilah detik-detik menekankan serangan udara nyaris menghantam seorang jurnalis di Lebanon Selatan. Jurnalis asal Inggris bernama Steve Sweeney bersama seorang kameramen tengah melakukan peliputan ketika serangan udara terjadi. Serangan diduga dilakukan oleh militer Israel dan menyasar kendaraan yang mereka tumpangi saat melintas di sebuah jembatan di selatan Lebanon. Meski berhasil melompat menyelamatkan diri, akibat serangan ini jurnalis tersebut terluka dan harus mendapatkan perawatan di rumah sakit. Insiden terjadi di tengah eskalasi konflik antara Israel, Amerika dengan Iran yang berlangsung hampir 3 pekan. Ya, terjadi serangan rudal balistik oleh Iran ke perusahaan minyak Aramco di Riyadh, Arab Saudi. Pada serangan tersebut, 4 rudal balistik Iran dicegat oleh pertahanan udara militer Arab Saudi. Dampak serangan rudal balistik Iran menyebabkan kebakaran dan memaksa penghentian sementara sebagian produksi minyak di kilang utama Aramco. Garda Revolusi Iran meluncurkan gelombang rudal ke-61 dari operasi Fadeh Sadeh 4 yang menargetkan Tel Aviv, Israel. Peluncuran rudal ini sebagai pembalasan atas pembunuhan Ali Larijani, Sekretaris Dewan Keamanan Nasional tertinggi Iran. Rekaman peluncuran rudal dirilis oleh Garda Nasional pada Rabu pagi. Menurut pernyataan dari kantor Humas Garda Revolusi, gelombang serangan tersebut melibatkan 4 rudal Khorramshahr bersama dengan beberapa rudal Qadr, Emad, dan Khaibar Sekan. Pusat Amerika Serikat CENTCOM merilis rekaman serangan pasukan Amerika Serikat terhadap aset militer Iran. Rekaman menunjukkan serangan terhadap kendaraan lapis baja dan pesawat terbang diikuti oleh kepulan asap yang membumbung dari lokasi yang menjadi sasaran. Menurut angka terbaru, pihak Iran melaporkan lebih dari 1.400 orang tewas dengan 13 kematian personel militer yang diakui oleh pihak Amerika Serikat hingga 15 di pihak Israel. Konflik yang semakin memburuk telah menyebabkan harga energi global melonjak dan mengakibatkan penutupan Selat Hormuz secara efektif yang menangani 20% lalu lintas minyak global. Tim penyelamat Iran berhasil menyelamatkan seorang anak kecil dari reruntuhan bangunan di Teheran, Iran. Anak perempuan tersebut ditemukan dalam keadaan hidup dengan luka-luka. Rekaman dramatis ini menunjukkan momen ketika tim penyelamat Iran menarik seorang anak yang masih hidup di reruntuhan bangunan di Teheran, Iran pada hari Rabu. Palang Merah Iran melaporkan sebelumnya personelnya bersama dengan petugas pemadam kebakaran melakukan pencarian di antara puing-puing setelah serangan udara. Korban langsung dibawa dengan ambulans untuk dilakukan pertolongan medis. Iran melancarkan serangan bom tandan ke Israel Tengah yang menewaskan 2 orang. Sementara di kota Nahariya, Israel, sebuah rudal yang diluncurkan Iran berhasil dicegat. Warga terlihat
terlihat menuju tempat perlindungan setelah Iran meluncurkan bom tandan yang menargetkan Israel Tengah pada Selasa malam. Jejak terang proyektil melintasi langit malam di atas wilayah Tel Aviv disertai dengan suara sirine serangan udara. Serangan tersebut digambarkan sebagai pembalasan atas pembunuhan Sekretaris Dewan Keamanan Nasional Iran Ali Larijani oleh Israel. Diketahui 2 orang tewas di daerah Ramat Gan selama serangan itu. Sementara sebuah roket yang diluncurkan Iran ke arah Israel Utara berhasil dicegat di dekat kota Naharia, Israel pada Rabu. Hingga kini belum ada laporan mengenai korban luka ataupun kerusakan. Sekretaris Jenderal NATO Mark Rutte tak menggubris pernyataan Presiden Amerika Serikat Donald Trump terkait kurangnya dukungan NATO dalam konflik Timur Tengah. Sekretaris Jenderal NATO Mark Rutte menghindari pertanyaan tentang pernyataan Presiden AS Donald Trump mengenai kurangnya dukungan organisasi tersebut dalam konflik Timur Tengah. Dalam konferensi pers di Oslo, Norwegia, pada Rabu, Rutte mengatakan ia telah berhubungan dengan banyak sekutu dan mengklaim bahwa ada kesepakatan bersama untuk membuka kembali Selat Hormuz. Say that when it comes to Iran and the risk of Iran getting its hands on a nuclear capability or a ballistic missile capability, we have consistently said as NATO, collectively, that cannot happen. So it is really crucial that that capability of the ballistic missiles, of the nuclear capability is severely degraded. When it comes to the Strait of Hormuz, I've been in contact with many allies. We all agree, of course, that strait has to open up again. And what I know is that allies are working together, discussing how to do that. What is the best way to do it? They are working on that collectively to find a way forward. Sebelumnya, Presiden AS Donald Trump telah menyuarakan kekecewaan atas keengganan sekutu NATO untuk ikut serta dalam upaya membuka kembali Selat Hormuz dan mempertanyakan komitmen NATO dalam membantu Amerika Serikat. We spend trillions and trillions of dollars on NATO to defend other countries. And I always said, but if it ever comes time to defend us, they're not going to be there. Many of them would not be there. And we're going to have to start thinking more wisely in this country. Some have been very good. 1 or 2 have been great. I'll tell you who the great ones are at the right time. Hal ini menyusul konflik antara Amerika Serikat dan Israel terhadap Iran yang dimulai pada 28 Februari. Pertemuan tersebut juga mengganggu jalur pelayaran, termasuk Selat Hormuz yang telah mendorong harga minyak di atas $100 AS per barel. Fasilitas gas South Pars di Iran dilaporkan dihantam oleh serangan udara Israel pada Rabu malam. Rekaman video menunjukkan kobaran api besar dan asap yang mengepul. Iran kemudian melancarkan serangan terhadap fasilitas ekspor gas alam cair utama di Qatar di tengah lonjakan harga minyak dan gas alam global. Presiden Amerika Serikat Donald Trump membantah negaranya terlibat dalam serangan itu. Tingginya eskalasi konflik di Timur Tengah antara Amerika Serikat, Israel, dan Iran, tentara pasukan Persia Iran dalam kesiapan sangat tinggi. Militer Persia tak hanya mengandalkan jumlah pasukan, mereka mengembangkan sistem, organisasi, dan strategi perang. Pasukan militer Persia adalah struktur organisasi yang sangat rapi. Kekuatan militer Persia juga didukung oleh tradisi pelatihan yang ketat sejak usia muda. Latihan tersebut membentuk prajurit yang memiliki ketahanan fisik tinggi dan kemampuan bertempur. Pasukan Pertahanan Israel atau IDF merilis rekaman serangan terhadap target yang diduga milik Hizbullah di Lebanon saat operasi darat.
Pihak militer mengatakan telah melakukan serangan presisi yang menargetkan para pelaku bersenjata dan infrastruktur di daerah Binbel. Asap mengepul dari lokasi dampak saat serangan menghantam pangkalan peluncuran rudal anti-tank. Sumber-sumber keamanan Lebanon melaporkan bahwa pasukan darat Israel telah maju menuju Binbel setelah mengepung kota Qiyam. Perkembangan ini menyusul peluncuran operasi darat yang digambarkan Israel sebagai terbatas di Lebanon Selatan pada 16 Maret. Ratusan warga Iran turun ke jalan untuk menunjukkan dukungan kepada pemimpin tertinggi yang baru, Mojtaba Khamenei, dan mengutuk serangan Amerika Israel terhadap negara mereka. Kemarahan warga Iran atas serangan Amerika Israel ke negaranya, para pengunjuk rasa membakar bendera Amerika Serikat dan Israel. Aksi demo terjadi di beberapa kota Iran termasuk Teheran, Sabzeh, Medan, dan Kasvin. Eskalasi konflik antara Amerika, Israel, dan Iran terus meningkat dengan kedua pihak terus saling serang. Yang disambut hangat, tim sepak bola putri nasional Iran kembali ke tanah air. Saat tiba, para pemain disambut oleh para pejabat dan masyarakat Iran di perbatasan Bazargan, Turki, Iran. Sebelumnya, tim nasional sepak bola putri Iran menjadi pusat kontroversi setelah menolak menyanyikan lagu kebangsaan Iran dalam pertandingan di Australia. Atas aksinya, 6 pemain dan 1 anggota staf menerima tawaran suaka di Australia dengan alasan kekhawatiran akan keselamatan jika kembali ke Iran.